Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bisa beribadah, puji Tuhan pada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mazmur. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 23. Ya. Ya. Mari kita bersama-sama Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya persilakan untuk kembali duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar seperti apa kata Mazmur yang tadi kita baca, Tuhan adalah gembala kita yang baik, dan kita tidak akan pernah kekurangan akan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian yang saat ini menonton via Facebook, ya, Facebook streaming, kami juga mengundang untuk kita bisa masuk dalam dimensi di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Ya Bapak, hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ingin meletakkan semua kekhawatiran kami ingin meletakkan segenap apa yang ketakutan kami Tuhan. Kami ingin datang, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah bosan untuk terus bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah lelah Tuhan untuk terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita angkat sebuah lagu di mana lagu ini berbicara tentang kita bersyukur dalam hati kita. Haleluya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih
bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan. Kami berdiam Tuhan, ajar kami menikmati hadirat-Mu, ajar kami menghitung-hitung hari kami Tuhan, agar kami meroleh hati yang mengucap syukur. Saya undang untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan.
Walaupun sekalipun kami dapat berbangga atas segala pencapaian kami, tapi kami tetap mengatakan bahwa Yesuslah kekuatan dan Engkaulah harapan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan harapan kami, Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur. Pujian sorak-sorai bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta Ibu Onyo untuk doa pembukaan. Pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang beracara ibadah pada pagi hari ini kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, Bapa kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sudah ambil bagian-Mu. Amin Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang kami sembah Tuhan, Kau Tuhan yang kami puja. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang hadir Tuhan, di saat yang lemah, saat yang sakit Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau beri kekuatan yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kiranya Tuhan pada jemaat-Mu yang hadir penuh dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk perayaan Natal Tuhan, tinggal hitungan harinya Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara hari perayaan Natal Tuhan, di mana Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan, bukan untuk meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau telah menempatkan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu buat Bapa Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap Bapa Gembala kami, baik Kau berkati visi misinya ya Bapa, baik Kau berkati pelayanannya ya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala kami ya Bapa,
serta ketiga anaknya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan hanya daripada-Mu Yesus, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal hingga pertengahan, dari akhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, buat bangsa negara Indonesia walaupun masalah Tuhan boleh ada, tapi kami yakin, kami percaya Engkau lah yang memberi kekuatan untuk bangsa Indonesia. Amin. Negara Indonesia ini Tuhan. Baik Kau berkati Bapak Jokowi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Beri kekuatan kepada Bapak Jokowi Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka perbuatlah untuk kemuliaan daripada-Mu. Kau berkati juga Tuhan yang terendah, yang tertinggi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap bangsa Indonesia. Apapun Tuhan terjadi Tuhan, kami yakin, kami percaya tiada mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Yesus. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para tetangga-tetangga Tuhan gereja ini, samping, kiri, depan, belakang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau saja Tuhan yang selalu Tuhan menarik tangan para tetangga-tetangga-Mu ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita merayakan. Haleluya Tuhan Yesus. Suasana Natal sudah terasa ya, saudara sekalian. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Lagu pujian semua, lagu pujian semua bagi nama penebus. Tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Nah, setelah kita dari pulau dan benua, mari kita sambut Gita Surga yang bergema. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersatu.
Mari kita nyanyikan lagi. Kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertaklukkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Sekali lagi. Lahir Raja mulia. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Haleluya. Tidak terasa tahun ini sudah di ujung bulan ya, di ujung bulan tahun 2020. Kita akan menyambut Natal seminggu lagi. Mari kita sambut Natal, yaitu sambut Kristus penebus kita yang lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti palungan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti palungan. Padamu
Yesusku rasakan Indahnya Natal di hatiku. Saya undang bagi kan berarti tanpa kasih-Mu. Lagi di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik bagi kami, bahkan teramat baik. Anugerah-Mu yang besar Kau berikan pada kami hari ini. Sampai hari ini kami ada karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, untuk kami terus mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Segala kuasa kegelapan akan mengganggu, mencuri firman Tuhan, kami usir dan kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar segala kuasa iblis, darah Yesus berkuasa. Amin. Kau ambil alih seluruhnya Tuhan, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Semuanya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini udah ada suasana Natal. Ya, supaya tetap kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya, langsung saja kita baca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Bisa ditayangkan. Ya, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Haleluya, jelas sekali firman Tuhan hari ini bagi kita. Dia berkata, janganlah takut. Artinya apa? Supaya kita tidak takut terhadap situasi kita saat ini. Ya, situasi di sekitar kita saat ini sangat mencekam. Begitu banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi, banyak penderitaan, tekanan hidup datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah takut, ya. Jangan takut terhadap apapun juga. Kita mau takut masa depan kita tahun 2021 bagaimana? Kata Tuhan, jangan takut. Tuhan memelihara kita. Jangan takut dengan apapun juga yang ada di sekitar kita, ya. Karena aku menyertai engkau. Itu firman Tuhan. Allah menyertai kita. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan lagi, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang berarti percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memegang teguh firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita dengan kekuatannya, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak takut dan tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Ya, bertambah tahun kita melihat bahwa kehidupan ini bukan bertambah enak, ya, tapi semakin tahun ada aja, ya, bertambah sulit, bertambah susah. Itulah tanda-tanda zaman akhir. Kita hidup ini sudah di zaman akhir, saudara. Jadi kita boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi melalui firman-Nya supaya kita bisa
percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak takut dan tidak bimbang, karena Dia beserta dengan kita. Supaya kita bisa kuat dan tidak bimbang, maka kita harus percaya bahwa kita mempunyai ciri khas, ya, menjadi umat pilihan Allah, mempunyai jati diri sebagai pemenang, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kesusahan, sakit penyakit, ya, masalah datang silih berganti yang gak selesai-selesai, kita harus percaya bahwa kita itu punya ciri khas yang dikasih sama Tuhan. Kita punya jati diri yang dikasih sama Tuhan, bahwa kita adalah sebagai pemenang. Amin. Ya, harus itu ada dalam hati kita. Saya umat pemenang. Karena apa? Karena Allah lah yang memilih kita. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita udah dipilih sama Tuhan, gak usah takut. Tuhan, aku adalah umat pilihanmu. Aku adalah orang yang Tuhan panggil, mempunyai ciri khas sebagai pemenang. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita, ya. Kita percaya bahwa Allah itu memelihara hidup kita, ya. Hari ini mungkin beras di pendaringan udah tinggal dikit, paling sekali lagi dimasak tuh habis tuh gimana. Kita percaya bahwa Allah itu memelihara kita. Dia akan mengirim berkatnya dengan caranya yang khusus kepada kita, ya. Apapun yang saudara alami, Tuhan tahu sampai sekecil-kecilnya. Bukan Tuhan sembunyi, Tuhan gak mau tahu, Tuhan memalingkan wajahnya, enggak. Tuhan tahu dan ada bersama kita saat ini, ya. Apapun yang kesusahan yang saudara dan saya alami, Tuhan tahu. Kita harus percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu memelihara hidup kita, menerima kita apa adanya, ya. Mau saudara berkata saya mau orang bodoh, ya, Tuhan menerima saudara. Saudara berkata saya orang pintar, Tuhan menerima saudara, ya. Apa adanya dalam kehidupan. Saya orang miskin, gak punya apa-apa, gak punya harta, ya. Tapi Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Dan Dia menebus saudara dan saya dengan anugerahnya, dengan darahnya yang suci, ya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, anaknya yaitu Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita hidup oleh anugerah Tuhan saat ini, ya. Kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita, ya. Dia mengampuni dosa kita melalui darahnya yang kudus, melalui salibnya, ya. Dan Dia tidak menolak saudara dan saya. Dikatakan bahwa ketika engkau masih di dalam rahim ibumu pun, aku telah tahu akan masa depanmu, ya. Masa depan kita ketika masih dalam rahim ibu kita masing-masing, Tuhan telah merancang sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita bangkit dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui dan menyadari bahwa jati diri kita ini sebagai pemenang, maka kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi kalau kita, wah gak mungkin lah saya dipilih sama Tuhan, gak mungkin lah saya menjadi orang yang pemenang, maka saudara tidak akan mengalami mujizat apapun dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan ini akan berlaku kepada kita sekalian kalau kita sungguh-sungguh percaya, ya, bahwa hidup kita ini dibuat sama Tuhan untuk menjadi pemenang, ya. Jadi jangan pesimis, khawatir, takut, bimbang, gak bisa apa-apa. Tapi kita harus optimis, harus semangat dalam hidup ini, ya. Kalau bapak-bapak harus semangat memelihara anak-anak dan istrinya, ya. Ibu-ibu harus mendampingi suaminya dan merawat anak-anak dengan baik. Lakukanlah itu semua. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Lakukanlah semuanya itu, ya. Karena Tuhan berkenan kepada saudara ketika saudara bersemangat mengakui dan ada dalam hati saudara, saya ini pemenang, saya seorang pemenang, maka saudara akan mengalami mujizat dari Tuhan. Masalahnya apakah kita percaya, ya? Terkadang dengan masalah yang datang dalam hidup kita yang banyak, yang membuat kita
depresi, menjadi kita stres, itu membuat kita nggak percaya sama Tuhan. Agak luntur iman kita, apa iya ada Tuhan? Apa iya Tuhan mengasihi saya? Apa Tuhan benar-benar mendengarkan doa saya? Kok saya gini-gini aja? Ya, kita masalahnya nggak mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudahkah kehidupan Kristus itu mengubah saudara dan saya? Udah sekian lama kenal sama Tuhan, percaya sama Tuhan, menjadi anak Tuhan. Tapi saudara, apakah saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah saudara menjalani, memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, terkadang kita masih hidup seperti orang yang belum kenal kepada Tuhan. Belum percaya kepada Tuhan, kita masih hidup di luar Tuhan. Dengan emosi kita, dulu pemarah, sekarang masih tetap pemarah. Dulu pencuri, sekarang masih mencopet, sama aja ya. Jadi gak ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan mau kita berubah. Kalau kita mengakui bahwa kita sebagai anak Yesus Kristus, kita percaya sungguh-sungguh dan memegang firman-Nya, kita tidak akan hidup dalam hidup yang lama lagi. Hidup dalam dosa, terus aja hidup dalam dosa. Gak mau berubah, gak mau bertobat, gak mau meninggalkan jalannya yang lama. Tetap aja begitu. Ya, itu yang membuat kita bisa tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Bukannya Tuhan yang meninggalkan, kita yang meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita berbuat dosa, maka kita malu untuk datang kepada Tuhan. Kita takut datang kepada Tuhan. Kita bimbang apakah Tuhan menolong saya, Tuhan mendengarkan doa saya. Karena saudara masih hidup di dalam dosa. Ya, Tuhan mau kita berubah hari ini. Tuhan mau kita meninggalkan semuanya itu supaya kita menjadi seorang pemenang. Ya, kita tidak takut, kita mujizat Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Jangan udah jadi anak Tuhan 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun. Gak berubah-berubah hidupnya, gitu terus. Ya. Kalau ngomong masih sembarangan, ya. Ngutukin anak, ngutukin suami, ngutukin istri. Itu namanya belum berubah, ya. Mulutnya masih kotor. Kebun binatang semua disebut-sebutin. Tidak melambangkan bahwa kita ini anak Tuhan. Tidak melukiskan bahwa diri kita ini orang-orang yang sudah berubah di dalam Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kita, saudara jangan puas dengan bahwa saya sudah dimerdekakan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah disucikan sama Tuhan. Tentu saudara diem, tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan gak mau begitu, tapi kita mau terus hidup di dalam Tuhan, diperbaharui, mau diubah sama Tuhan. Kalau kita gak mau berubah, Tuhan gak bisa merubah kita. Dulu pemabok, sekarang lebih lagi mabok-mabokan. Ya, Tuhan mau kita berubah hari ini. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mengapa orang rasa takut di dalam hidup manusia itu lebih gampang membesar. Ya, kita takut hal yang kecil. Kok bisa tiba-tiba jadi besar itu rasa takut itu? Takut apa? Takut tertolak, takut nggak berhasil. Kalau yang sekolah takut nggak lulus, ya. Takut semua yang kita alami dalam hidup kita takut. Ya, mengapa bisa jadi besar? Sehingga rasa takut itu menghantui hidup kita. Karena kita terjebak dengan masalah yang ada pada kita. Ya, kita terus-menerus masalah itu kita pikirin terus, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya masalah, serahkan kepada Tuhan supaya Dia yang ambil alih persoalan kita. Jangan terus udah didoain, kita mikirin terus, gimana ya? Baru berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan,
Tolong keluarga saya Tuhan supaya tercukupi dengan baik. Hari ini Tuhan saya harus punya beras nih buat keluarga saya. Tapi abis haleluya Tuhan akan menolong saya dalam nama Yesus, amin. Terus kita pikir, gue mau minjem ke siapa ya? Barusan berdoa sama Tuhan, perlu sama Tuhan, bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita. Tapi kita udah mau milih, udah mikir mau utang sama siapa, mau minta pertolongan sama siapa. Kita mau harus minta tolongnya sama Tuhan aja. Ya, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita melalui teman seiman, melalui orang saudara kita terdekat ataupun apa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menentukan kehidupan kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Sebab itu mari hari ini kita ingat akan firman Tuhan ini bahwa jangan takut, jangan bimbang, percaya. Ya, jadi kenapa kita bisa takutnya besar? Karena kita tidak menyertakan Tuhan dalam masalah kita itu. Kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita pintar, kita putar otak, bagaimana ya caranya supaya bisnis saya ini berhasil? Ya, kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Tuhan mau seperti itu, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Fokus kita harus terarah kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan terfokus pada masalah kita, fokus pada kegagalan kita. Ya, tidak melibatkan Tuhan pada saat mengalami rasa takut itu, sehingga kita lupa kalau Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Ya, kita lupa kalau Tuhan tuh ada. Kita lupa kalau Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dia berkata jangan takut, jangan bimbang karena aku menyertai engkau. Ya, saat ini Tuhan menyapa kita. Tuhan Yesus menyapa saudara dan saya hari ini dan berkata jangan takut karena aku menyertai engkau. Tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan tahu apapun yang saudara alami, sampai masalah terkecil dalam hidup saudara, Tuhan tahu. Ya, Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat bagi saudara dan saya. Bukan kita yang memerintah Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberikan karunia-Nya kepada kita, anugerahnya kepada kita. Kadang-kadang kita kan mau mengatur Tuhan. Tuhan pokoknya saya mau ini, Tuhan harus adain ini ya. Kita harusnya serahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan, biar terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya. Bangsa Israel waktu dalam ketakutan ketika mereka berjalan ya dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bayangin saudara, 40 tahun karena mereka bandel ya. Mereka tidak mau berserah kepada Tuhan. Mereka suka marah-marah ya. Dulu waktu di Mesir banyak kesusahan yang mereka alami karena harus jadi budak ya. Dikasih makan, cuma dikasih makan, dikasih jadi budak di sana. Mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, keluarkan kami dari jerat seperti ini. Kami sangat sengsara, Tuhan tolonglah kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Ya, ketika Tuhan menjawab doa mereka, mereka dikeluarkan, tapi mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, mereka jadi tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka marah. Kalau di Mesir dulu walaupun capek, tapi kan banyak kita makan daging, ya. Di sini apa? Kita mengembara, kita susah, ya. Kita seperti orang terlunta-lunta, belum tahu ke arah mana kita mau jalan. Tuhan bilang jalan, kita jalan, tapi nggak ketemu-temu, sehingga Tuhan putar mereka, berputar-putar sampai 40 tahun baru masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ketika mereka bertobat kepada Tuhan, dan banyak di antara mereka yang keluar dari tanah Mesir, banyak yang mati di jalan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bimbang kepada Tuhan, mereka tidak mau menyertakan Tuhan. Kami mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh, ya, burung, sehingga mereka bisa potong, bisa masak dan makan. Mereka mau makan roti, Tuhan kirimkan mana, ya. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika dikatakan Tuhan, ambil secukupnya,
ya, mana yang turun dari langit itu, buatlah roti bagimu dan anak-anakmu secukupnya. Tapi mereka ada yang males, ada yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ambil lebih sehingga terjadi kebusukan ya. Mana itu tidak berlaku untuk kata Tuhan, buat hari ini aja bikin cukup. Tapi mereka bandel, mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan, busuk gak bisa dipakai. Tapi kalau pada hari Sabat Tuhan bilang ambil 2 kali lipatnya, karena besok hari Sabat Tuhan tidak akan mengirimkan itu. Barusan mana itu tidak busuk ya. Itu kebandelan bangsa Israel membuat mereka diputar sama Tuhan, berkeliling sampai 40 tahun. Tapi kita lihat bahwa Allah menyertai mereka, Allah menolong mereka di tengah kebandelan. Jadi kalau kita bandel saudara, kita akan dibuat sama Tuhan untuk puter, gak menuju sasaran yang tepat. Karena kita bandel, gak mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau hidup yang lama terus. Kita mau hidup yang enak buat kita. Ya, yang penting gua enak, lu mau masih bodoh ya. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau hari ini kita lebih dekat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita sadar bahwa Allah itu menyertai kita. Menyertai kita sampai pada akhir zaman. Coba baca Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat ke-19 dan 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada kita, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau saudara mau tetap teguh berpegang pada perintah Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan sampai akhir kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. 2 Korintus, baca lagi 2 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, jadi anugerah Tuhan Yesus menyertai kita, Bapa menyertai kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita itu menyertai kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang, tapi kita harus berpikir bahwa Allah beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita harus sadari hari ini Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi tetaplah semangat, ya, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam kita menyambut nanti sebentar lagi 3 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2021. Semangat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Immanuel itu tetap bekerja dalam bahwa Allah beserta dengan kita. Itu harus ditanamkan dalam hati kita supaya kita tidak merasa takut, cemas, gelisah ya. Apa yang saudara takutkan dalam hidup ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Pegang teguh pada perintahnya. Berubahlah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mau kehidupan kita sendiri yang kita mau, pokoknya gue udah tetap seperti ini, dari lahir juga gue gini. Tuhan mau kita berubah ya, supaya penyertaan Tuhan itu kita rasakan.
Allah itu selalu beserta dengan kita, tapi kita nggak merasakan karena dosa-dosa yang kita masih sembunyikan, karena dosa-dosa yang masih melekat dalam hidup kita, karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, ya, karena kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi lemah, lama-lama kita akan mati, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Pegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut, jangan bimbang, karena Dia akan membawa kita kepada suatu kemenangan yang besar. Amin, puji Tuhan. Kita mau berdiri dan kita mau naikkan pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Oh, haleluya. Kita bilang sama Tuhan, Bapa, pegang erat tanganku. Aku tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Biar Bapa tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, untuk kami teguh berpegang pada firman-Mu, menyadari bahwa kami adalah seorang pemenang, sehingga kita tidak takut dan tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir zaman, karena Dia menyertai saudara dan saya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
Terima kasih Tuhan, Kau mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan selama ku hidup. Biar kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami, membuat kami tidak takut, tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari Kau tetap Amin. bersama dengan kami untuk menjalani kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Kau memberkati semua jemaat Haleluya. Tuhan. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hal pengumuman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah Natal ya. Jadi ibadah Natal khusus, kebaktian Natal ya. Khusus di tanggal 25 Desember itu. Kami tidak tahu beberapa jemaat yang ingin hadir ya. Tetap protokol kesehatan kita dahulukan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan hadir pada tanggal 25 itu mohon mendaftarkan diri ya. Kami mempersiapkan 4 jam ibadah. Jadi mohon pilih. Di jam yang pertama itu jam 7 pagi. Ibadah yang kedua jam 10 pagi. Ibadah yang ketiga jam 1 siang. Dan ibadah yang keempat jam 5 sore. Ya, saya nggak tahu apakah nanti 4-4-nya kita bikin ibadah atau tidak. Tergantung pendaftaran Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sampai nanti akhirnya kita lihat yang jam 5 sore cuman ada 2 orang yang mau ibadah, yang mungkin yang jam 5 sore kita tutup, kita tidak adakan. Kita akan tanya kepada 2 orang ini mau pilih yang 1, 2 atau 3 gitu. Berarti hanya 3 kali aja kita akan ibadah gitu ya. Nah, sebab paling banyak kita bisa ibadah Natal hanya 40 orang ya. Karena itu kita batasi sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau ikut ibadah pada tanggal 25 itu mohon daftar, karena kita juga akan mempersiapkan konsumsinya ya. Jadi supaya konsumsi juga nggak berlebihan ya, nggak kekurangan juga. Berlebihan sih nggak apa-apa, puji Tuhan. Kalau kekurangan kan nanti ada yang cemberut, nggak kebagian ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan mohon daftar. Kalau mau ngajak teman, ngajak saudara apa, tulis namanya, daftar ya, supaya kita bisa menghitung, kita bisa memprediksinya. Nah, sedangkan perayaan Natal, saya nggak menghimbau kita mengadakan di gereja ya. Lebih baik perayaan Natal kita adakan di kawanan kecil kita masing-masing ya. Terserah tanggalnya mau kapan aja juga boleh ya, tapi juga jangan banyak-banyak undangnya ya.
paling bisa undang teman, saudara. Ya sekali kita bikin perayaan mungkin sekitar 10 atau 15 orang. Kita membangun hubungan yang baik. Kita bisa bicara dari hati ke hati, supaya hati satu dengan yang lain terbuka, maka mulut juga harus terbuka. Ya, jadi kalau perayaan itu kita ada makan juga ada minum, ya, supaya kalau mulut terbuka, mulut terbuka, maka hati kita juga jadi terbuka, gitu ya. Jadi kita satu sama lain akan lebih akrab, lebih intim. Dengan itu kita berdoa bersama, keintiman kita juga akan terus dikembangkan oleh Tuhan hanya melalui kawanan kecil, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kawanan kecil yang yot, ya, ketika ditawarkan ini mereka berkata, oh kalau nanti ngumpul kita perayaan Natal, kalau kita nggak punya duit gimana om, gitu ya. Nggak apa-apa, jadi kalau kawanan kecil yang kumpul nggak ada konsumsinya, boleh laporan sama panitia, kita butuh dong konsumsi untuk tanggal kita untuk perayaan Natal kita. Nah berapa orang, kalau mau minta duitnya boleh, kalau nggak minta duitnya juga tolong kirimin makanan, kita kirimin makanan, ya, kita kirimin minuman khusus untuk yang perayaan Natal di kawanan kecil, ya. Nah mohon segera daftar secepatnya supaya kita bisa mempersiapkan semuanya itu. Amin, ya. Ada pertanyaan dan yang lain hal nanti boleh ditanyakan. Nah minggu ini yang berulang tahun yaitu Jordan tanggal 7 Desember dan juga David Suryadi Doli ini tanggal 13 hari ini tepat berulang tahun, ya. Mari saya undang, saya akan doakan. Ya, persembahan Natal bisa saudara salurkan melalui peti persembahan ataupun juga melalui rekening di Bank BCA atas nama GBI Kedaung Wetan, ya. Nomornya yang tertera. Bisa Bapak Ibu bantu dan salurkan, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian dari pulau dan benua, ya. Kita sambut Natal kita. Dalam surga, tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus,
Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, kan Tuhan. Haleluya, mari bawa sukacita Natal ke rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu dan anugerah-Mu besar atas kami Tuhan. Ketika Engkau menyatakan Yesus Kristus lahir di dunia ini. Dia nyata lahir dari firman-Mu Tuhan menjadi manusia di tengah-tengah kami dan hidup dan nyata dan telah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan telah bangkit, telah naik ke sorga Tuhan. Dan saat ini Yesus Kristus bersyafaat bagi kami. Oh haleluya, karena itu besar anugerah-Mu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh terpujilah nama-Mu Yesus. Dan berkatilah kami semua Tuhan. Pelihara semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Siapapun juga Tuhan yang ada di sisi kami akan diberkati karena nama-Mu yang ajaib. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Dan Allah Roh Kudus yang berada dalam hatimu, Dialah yang telah memberikanmu menjadi manusia yang baru, karena yang lama telah berlalu. Dia adalah penolong dan penghiburmu, dan Dia jugalah yang membukakan pintu-pintu mujizat dan jalan-jalan keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semuanya ini. Karena itu mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.